Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Manga Black Clover chapter ke-289 yang telah kita tunggu-tunggu akhirnya rilis juga. Dan karena sekarang manga Black Clover chapter terbarunya sudah rilis, maka seperti biasa saya akan membuat pembahasannya. Asta di akhir chapter lalu memang telah berhasil menebas Nahama dengan pedang Demon Slayer-nya setelah mantra pada tubuhnya dihilangkan dengan menggunakan pedang Demon Destroyer. Tapi karena adegan di akhir chapter lalu itu cuma ditunjukkan dari samping, jadinya kita masih belum dapat melihat dengan jelas seperti apa efek tebasan Asta itu. Dan baru pada chapter inilah kita bisa melihat efeknya setelah adegannya diperlihatkan dari depan. Namun setelah terlihat dengan jelas malah ada satu adegan yang menarik perhatian saya, yakni ekspresi Nahama yang masih terlihat tersenyum meski tubuhnya telah terbelah menjadi dua bagian. Yang itu berarti tebasan Asta ini bisa langsung membunuh Nahama. Sampai-sampai ekspresinya masih belum berubah walaupun nyawanya telah hilang. Akan tetapi yang mengejutkannya setelah tubuh Nahama menjadi dua, bukannya berusaha menolong Ririsu, malah langsung membekukannya menggunakan sihir esnya. Yang mengerikannya lagi, walaupun sepertinya kedua iblis ini bersaudara, jika dilihat dari wujudnya, Ririsu justru terlihat senang ketika melihat Nahama tewas. Soalnya Ririsu ditunjukkan tersenyum setelah mendekati mayat Nahama. Dan apa yang dilakukan Ririsu ini telah membuktikan seberapa kejamnya para penghuni dunia iblis. Lantaran mereka bahkan sama sekali tidak pernah peduli dengan nyawa sesamanya. Padahal Nahama juga merupakan iblis kalangan atas sama dengan Ririsu. Jadi kekejaman para iblis bukan hanya dilakukan kepada makhluk yang mereka anggap lemah saja, melainkan mereka kejam pada siapapun, bahkan kepada saudara ataupun temannya. Makanya tidak heran kalau para iblis sangat ingin pergi ke dunia manusia. Sebab pada dasarnya kebanyakan para iblis memang lebih kuat dari manusia. Jadi mereka bisa melakukan hal kejam sesuka hati dengan target yang jumlahnya sangat banyak. Jujur saja pada awalnya saya cukup terkejut ketika melihat Ririsu membekukan tubuh Nahama yang sudah menjadi dua. Namun rupanya ada alasan kenapa iblis wanita ini melakukan hal itu. Lantaran ternyata dengan tewasnya Nahama, Ririsu bisa menggabungkan tubuh mereka berdua menjadi satu. Dan ketika Nahama serta Ririsu sudah bergabung, wujud mereka pun juga ikut berubah. Karena sekarang gabungan Ririsu dengan Nahama memiliki wujud dengan 4 tanduk di kepalanya serta 4 sayap di bagian pinggangnya. Dan jika kalian perhatikan, sayap di sebelah kiri adalah milik Nahama, sedangkan yang sebelah kanan adalah sayap milik Ririsu. Namun yang mengejutkannya setelah Ririsu serta Nahama bergabung menjadi satu iblis, kekuatannya bukan hanya meningkat 2 kali lipat saja, melainkan jauh lebih kuat dari gabungan kekuatan kedua iblis kalangan atas itu. Soalnya saat melihat kekuatan milik iblis ini, Nats bilang ini bukan kekuatan 1 tambah 1. Yang itu berarti setelah bergabung kekuatannya jauh lebih kuat dari gabungan kekuatan milik Nahama serta Ririsu ketika mereka masih berada dalam tubuh yang berbeda. Bahkan saking kuatnya sihir milik iblis ini, Nats juga sampai mengatakan hanya dengan tekanannya saja sudah bisa membuatnya menjadi gila. Memang benar untuk saat ini saya masih belum tahu dengan pasti kenapa Ririsu serta Nahama bisa bergabung menjadi satu. Lantaran untuk sekarang penjelasannya pun memang belum ada. Tapi kalau saya tidak salah mengartikan, sepertinya yang memiliki kemampuan untuk menggabungkan diri hanyalah Ririsu. Soalnya sebelum menggabungkan diri, Ririsu sempat mengatakan kepada Asta, sayang sekali yang kau dapatkan adalah Nahama. Yang itu berarti ada kemungkinan jika yang terbelah menjadi dua dan tewas adalah Ririsu, kejadian di mana kedua iblis kalangan atas ini bergabung tidak akan pernah terjadi. Karena cuma Ririsu yang memiliki kemampuan untuk menggabungkan diri. Dan jika benar apa yang saya katakan ini, maka jadi masuk akal kenapa Ririsu terlihat senang saat melihat Nahama tewas. Lantaran dengan tewasnya Nahama, dia bisa menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dengan begitu, posisinya sebagai iblis kalangan atas bisa meningkat lagi. Ya, tapi itu cuma pendapat dari saya pribadi. Jadi kebenarannya belum dapat dipastikan. Bisa saja salah, bisa saja benar. Sebab yang tahu kebenarannya dengan pasti hanyalah mangakannya seorang, yaitu Yuki Tabata Sensei.
Meski sekarang kekuatan musuh sudah meningkat dengan tajam, bahkan sampai membuat Nats mengatakan kalau tekanannya saja sudah bisa membuatnya gila, hal itu malah sama sekali tidak berpengaruh terhadap Asta. Pasalnya, Asta memang tidak bisa merasakan kekuatan sihir. Jadinya dia tidak tahu sekuat apa musuh yang sekarang ada di hadapannya itu. Akan tetapi setelah mendengar perkataan dari Asta, iblis gabungan dari Nahama serta Ririsu ini langsung terbang keluar dari dalam kastil kerajaan Speth. Dan tujuannya adalah untuk menunjukkan seberapa kuatnya dirinya saat ini kepada Asta. Lantaran setelah keluar dari dalam kastil, iblis ini langsung menciptakan bola sihir berukuran sangat besar. Dan apa yang akan dilakukan oleh iblis gabungan Ririsu serta Nahama ini adalah melancarkan serangan ke semua orang yang berada di sekitar kastil kerajaan Speth. Memang benar iblis ini sadar kalau serangannya tidak akan bisa membunuh Asta. Namun tujuannya memang bukan untuk membunuh Asta, melainkan dia berencana membuat Asta merasa kecewa karena tidak bisa menyelamatkan orang-orang yang sedang ada di bawahnya, entah itu teman ataupun para warga kerajaan Speth. Dan apa yang dilakukan oleh iblis ini juga bisa dibilang sangat tidak masuk akal. Karena jika dia melancarkan serangan sebesar itu, bukan hanya orang-orang biasa saja yang akan menjadi korban, melainkan ada kemungkinan Dante, Vanica, serta Zenon juga akan terkena efeknya. Yang hal itu pastinya akan membuat sihir pohon klipot untuk membuka pintu gerbang ke dunia bawah akan tertunda ataupun tidak bisa dilanjutkan. Sebab ketika pemimpin kelompok Dark Triad yang menjadi katalisnya bisa saja ikut tewas. Pastinya Asta tidak akan tinggal diam begitu saja saat melihat apa yang akan dilakukan oleh iblis gabungan Nahama serta Ririsu ini. Oleh sebab itu, ketika melihat ukuran bola sihir di atasnya menjadi semakin besar, Asta pun memutuskan untuk membuat pedang Demon Slayer-nya juga ikut berubah. Dan perubahan pedang Demon Slayer juga sangat mengejutkan, karena oleh Asta pedang Demon Slayer-nya dirubah menjadi berukuran sangat besar sekali. Bahkan jauh lebih besar daripada sebelumnya. Tapi tentunya bukan tanpa alasan kenapa Asta merubah pedang Demon Slayer-nya menjadi sebesar itu. Karena pastinya kalian juga masih ingat kalau pedang Demon Slayer bukan hanya bisa menebas sihir saja, melainkan juga bisa memantulkan dengan cara seperti memukul bola bisbol. Seperti kejadian ketika Asta memantulkan sihir api milik Magna saat dia mendapat tes masuk menjadi anggota baru Kesatria Sihir Black Bull. Dengan cara seperti itulah yang Asta rencanakan untuk menahan serta menyelamatkan semua orang dari bola sihir raksasa yang diciptakan oleh iblis gabungan Nahama serta Ririsu. Dan mengejutkannya, meski bola sihir itu berukuran sangat besar sekali, ternyata Asta juga mampu memantulkannya. Dengan begitu, bola sihir raksasa itu pastinya akan kembali pada penciptanya. Memang benar, untuk saat ini kita masih belum bisa melihat apakah bola sihir raksasa yang berhasil dipantulkan oleh Asta itu akan kembali mengenai iblis gabungan Ririsu serta Nahama apa tidak. Namun paling tidak, tindakan Asta ini telah berhasil membuat semua orang yang ada di bawahnya untuk sementara terselamatkan. Tapi jujur saja, Asta yang dapat merubah pedang Demon Slayer menjadi sangat besar cukup menarik perhatian saya. Sebab ada kemungkinan jika Asta bisa merubah pedang Demon Slayer-nya seperti itu, maka pedang-pedang lainnya seharusnya juga bisa dia rubah. Seperti contohnya ketika Asta merubah bentuk pedang Demon Destroyer yang terjadi di manga Black Clover chapter lalu. Dan jika benar peningkatan kekuatan Asta bisa membuatnya merubah bentuk serta meningkatkan kekuatan pedang-pedangnya, akan seperti apakah bentuk serta kekuatan pedang Demon Dweller dan katana Demon Slasher? Soalnya cuma dua pedang itulah yang saat ini belum digunakan oleh Asta untuk bertarung ketika dia menggunakan mode unitnya. Akan tetapi bukan itu saja kejadian menarik yang terjadi di akhir manga Black Clover chapter ke-289 ini. Karena di akhir chapter ini kita akhirnya bisa melihat dua karakter yang sudah lama ditunggu-tunggu kemunculannya, yaitu Magna serta Zora. Lantaran ketika Asta berhasil memantulkan bola sihir raksasa buatan iblis gabungan Nahama serta Ririsu, sosok kedua anggota Black Bull itu tiba-tiba juga muncul di tempat kejadian. Dan jika saya tidak salah memperhatikan, sepertinya mereka berdua muncul dari balik bayangan. Yang itu berarti Magna serta Zora datang ke kerajaan Speth tidak dengan cara terbang, melainkan dengan cara menggunakan sihir ruang seperti milik Finral. Apakah kedua orang ini memang tiba di kerajaan Speth dengan menggunakan sihir ruang milik Finral? Atau mungkin Magna dan Zora datang dengan cara yang lain?
Soalnya jika dilihat dari penampilannya yang menggunakan jubah, sepertinya Magna serta Zora tidak pergi ke kerajaan Spade bersama anggota Black Bull yang lainnya. Dan akan sekuat apakah Magna serta Zora saat ini setelah berlatih sendirian selama setengah tahun lebih? Ya, kita sudahi saja pembahasan kali ini. Lantaran jika kita terus saja membahasnya akan semakin banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Nah, itulah yang dapat saya bahas dari manga Black Clover chapter ke-289 ini. Kalau menurut kalian, kejadian manakah yang paling menarik? Tinggalkan komentar kalian ya.